Sebelum abad ke-19, Shanghai merupakan sebuah kota pasar dan nelayan. Memiliki lokasi pelabuhan yang strategis, Shanghai di kemudian hari menjadi salah satu kota dengan pelabuhan tersibuk di dunia. Kota Shanghai pun menjadi saksi bisu saat terjadinya Perang Kedua antara Jepang dan Tiongkok. Peperangan pun kembali terjadi, namun kali ini adalah perang saudara Tiongkok antara dua partai yang berbeda ideologi, yakni Kuomintang atau KMT sebagai Partai Nasionalis Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang berideologi komunis. Ketika Perang Dingin terjadi pada tahun 1947, Shanghai sempat menemui hambatan untuk bersaing di level global, sehingga pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an, Shanghai hanya melakukan perdagangan dengan negara-negara sosialis lain di blok timur. Hingga pada tahun 1980-an, seorang pemimpin revolusi Partai Komunis Tiongkok yakni Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi di Shanghai. Sampai pada sekitar tahun 1990-an, Deng Xiaoping merevitalisasi kota Shanghai dengan sangat intensif. Salah satunya dengan berfokus pada pengembalian keuangan dan investasi asing. Sejak saat itu, Shanghai muncul tampil sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional. Kota ini adalah rumah bagi Bursa Efek Shanghai, bursa saham terbesar di Asia Pasifik berdasarkan kapitalisasi pasar dan zona perdagangan bebas Shanghai. Zona perdagangan bebas pertama di daratan Tiongkok. Shanghai telah diklasifikasikan sebagai kota Alpha Plus atau tingkat pertama global oleh Globalisasi dan Jaringan Penelitian Kota Dunia. Pada tahun 2024, Shanghai menjadi rumah bagi 13 perusahaan Fortune Global 500 dan berada di peringkat keempat pada Indeks Pusat Keuangan Global. Kota ini juga merupakan pusat utama di dunia dalam penelitian dan pengembangan dan rumah bagi banyak universitas kelas 1 ganda Metro Shanghai. Yang pertama kali dibuka pada tahun 1993 merupakan jaringan metro terbesar di dunia berdasarkan panjang rutenya. Di tengah kota Shanghai mengalir sebuah sungai sepanjang 97 km. Sungai ini bernama Sungai Huangpu, sungai terbesar di kota Shanghai. Sungai ini melewati sebuah kawasan, yakni kawasan Bun yang berada di distrik Huangpu, dengan lebar rata-rata 400 meter dan memiliki kedalaman 9 meter. Sungai Huangpu membelah kota Shanghai menjadi dua bagian, yakni Pudong di timur dan Puxi di barat. Di dekat Sungai Huangpu banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Di antaranya adalah sebuah gedung terkenal yakni Shanghai Tower. Gedung setinggi 632 meter itu menjadi sebuah magnet tersendiri bagi turis yang ingin menikmati pemandangan di sepanjang Sungai Huangpu. Gedung yang dibangun pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2015 itu saat ini merupakan gedung tertinggi ketiga di dunia setelah Burj Khalifa dan Gedung Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembangunannya menelan biaya sebesar 2,2 miliar dolar Amerika. Dengan bentuk spiral yang unik, membuatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, arsitektur yang tak kalah mempesonanya adalah Oriental Pearl Tower, yaitu sebuah menara setinggi 468 meter, menjadikannya menara tertinggi ketujuh di Tiongkok. Dirancang oleh seorang arsitek asal Tiongkok, yakni Jia Huancheng. Menara ini memiliki tiga bola besar yang terletak di bagian atasnya. Masing-masing memiliki berbagai ukuran yang berbeda. Bola terbesar memiliki tinggi 338 meter dan memiliki sebuah observatorium dengan pemandangan 360 derajat yang menakjubkan dari kota Shanghai. Di Shanghai, Bun adalah salah satu tempat wisata paling populer. Deretan bangunan raksasa sebelum Perang Dunia Kedua yang sebagian besar dibangun oleh Inggris, sekarang telah dipugar dengan elegan dan diterangi pada malam hari. Bangunan ini menampung bank, restoran kelas atas, klub malam, dan hotel bintang 5, termasuk Peace Hotel dan Waldorf Astoria Shanghai. Hingga pada Rabu malam tanggal 31 Desember 2014, ribuan warga dan wisatawan telah berkumpul di tepi Sungai Huangpu. Kerumunan itu pun terlihat di bundaran Chenyi. Di area Sungai Huangpu sendiri memang sering diadakan festival tahunan yang sering diadakan menjelang pergantian tahun.
Sebelum terjadinya tragedi tersebut, seorang warga menyaksikan seseorang yang menebarkan semacam kupon, sedangkan saksi lain mengatakan sebuah kertas mirip uang dolar yang ditebarkan oleh seseorang dari sebuah bangunan berlantai 3 di kawasan Bund, Shanghai. Tebaran yang diduga uang itu menarik sebagian pengunjung yang saat itu sedang berdesak-desakan. Hal inilah yang kemudian menjadikan suasana malam tahun baru saat itu mulai tidak terkendali. Banyak orang berebut ingin mengambil uang yang bertebaran itu, tanpa peduli orang-orang di sekitar mereka. Hingga pada pukul 23.35 waktu setempat, insiden terinjak-injaknya pengunjung pun tidak terelakkan. Saat insiden tersebut terjadi, pihak kepolisian setempat segera melakukan tindakan dengan menghubungi rumah sakit terdekat untuk mengirim ambulans. Namun, karena begitu padatnya pengunjung, membuat ambulans kesulitan untuk menjangkau korban-korban yang bergeletakan. Polisi pun bahu-membahu untuk menghalau lautan manusia agar ambulans-ambulans itu dapat menjangkau para korban. Namun, kebanyakan korban kehilangan nyawa akibat sesak nafas dan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dilansir dari New York Times, dalam insiden ini telah menelan korban jiwa sebanyak 36 orang. 25 orang diantaranya adalah wanita berusia 16-36 tahun, satu orang dari Taiwan, dan satu orang lagi berkewarganegaraan Malaysia. Media, pemerintah, dan warga Tiongkok beramai-ramai mengkritik pemerintah karena kurangnya pengawasan dan pengendalian massa yang mengakibatkan 36 orang kehilangan nyawa, yang seharusnya pada malam itu bersukacita dalam menikmati detik-detik pergantian tahun. Insiden ini pun dianggap turut mencederai kota Shanghai sebagai sebuah kota kosmopolitan yang menjadi pusat bisnis dunia. Setelah insiden ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping segera mengambil tindakan dengan memerintahkan kepada kepolisian Tiongkok untuk menyelidiki insiden tersebut, termasuk dugaan seseorang yang menyebarkan uang 100 dolar palsu yang dianggap sebagai bagian dari pemicu insiden itu terjadi. Salah satu tindakan pemerintah Tiongkok adalah dengan memecat 11 pejabat wilayah Huangpu. Wang Yu, wakil ketua pemerintah Huangpu, mengatakan ketua partai komunis di Huangpu bersama dengan kepala pemerintah wilayah, kepala polisi, dan wakilnya dipecat dari jabatan masing-masing. 7 pejabat lain, termasuk 2 polisi, dikenai hukuman disipliner. Tindakan ini pun sedikit melegakan keluarga korban insiden malam tahun baru tersebut, dan tentunya keluarga berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kejadian yang menimpa keluarga mereka. Harapan ini pun terwujud dengan diberikannya kompensasi kepada keluarga korban insiden tahun baru di Sungai Huangpu tersebut, dengan pemberian kompensasi sebesar 800.000 yuan atau sekitar 1,6 miliar rupiah saat itu. National Tourism Administration atau NTA meminta kepada otoritas pemerintah Tiongkok agar dapat memperkuat langkah-langkah keamanan. Selain itu, NTA meminta pemerintah meningkatkan rencana tanggap darurat dan mengambil langkah tegas mengontrol kedatangan turis pada tempat pariwisata. Selain itu, diperlukan tempat wisata lokal indah sehingga tidak terpusat di satu tempat. Agen travel harus mengeluarkan informasi mengenai arus wisatawan dengan tepat waktu. Di bawah hukum pariwisata Cina, tempat wisata wajib menginformasikan turis dan melaporkan kepada pemerintah daerah saat jumlah wisatawan berpotensi melebihi batas. Dengan begitu, langkah bisa diambil seperti pengalihan wisatawan dapat tepat waktu menjamin keamanan.